Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi sultanik. Subhanaka la nudzin kama tanazzalu alhamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin bil akhirin wa salli ala Muhammadin bil waqtin wahid wa Muhammadin bil mala'ikati yaumiddin wa salli Muhammadin hatta tazal arda wa ta'ayyul warisin. Allahumma inna nasta'ubiduka wa nasta'udiuka diyanana wa badanana wa anfusana wa ahlana wa amwalana wa kulla shay'in a'taitana. Allahumma ja'alna wa iyyahum bika nabika wa amanika wa jiwarika wa iyalika min kulli syaitanir marid wa jabbarin anid wa di ainin wa di bahyin wa min jarri kulli di syarr innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna wa iyyahum al-afiyati wassalama wa hakikna wa iyyahum bittaqwa wal istiqamah wa a'idna wa iyyahum min mujibatin nadamah fil hali wal mali innaka sami'ud du'a. Wa sallallahu bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal ifadata wal istifadata wal hifza ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qala al-mu'alliful kitab rahimahullahu ta'ala fa nabihi wa bi ulumi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa 'alaika ya akhi bi islahin niyat wa ikhlasiha wa tafakkudiha wa tafakkuri fiha qabla dukhuli fil amal fa innaha asasul amal wal a'malu tabi'atun laha
husnan wa qabhan wa sihhatan wa fasadan. Alhamdulillah wa syukurlah salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat anugerahnya, berkat rahmatnya kita dapat berkumpul kembali di tempat ini yang mana masih dalam keadaan diberikan kenikmatan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang muslim dan muslimah diwajibkan dari mulai bangun tidur sampai kita tertidur kembali, selama nafas masih melekat di badan kita, maka wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita jadi orang yang hidup di dunia ini dengan menjadi golongan orang yang ingkar, orang yang mengkufurkan daripada kenikmatannya Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat besarnya Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masih diberikan safwatul iradah. Kita masih diberikan kehendak yang baik. Kita masih diberikan keinginan yang baik untuk duduk di tempat ini dan mendengarkan daripada nasihat-nasihat ulama-ulama kita, nasihat daripada orang-orang yang soleh, yang mana ini semua murni daripada rahmat dan anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang mendapatkan kenikmatan yang sama dengan diri kita. Gak semua orang mendapatkan kenikmatan yang sama dengan diri kita. Duduknya kita di sini adalah menjadi bukti bahwasanya kita masih diberikan taufik dan hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang di luar sana yang diberikan hidayah sama Allah tetapi tidak diberikan taufik sama Allah, maka dia dalam keadaan rugi pula. Berapa banyak orang di luar sana diberikan taufik sama Allah taala tetapi tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya antara taufik dan hidayah? Yang namanya hidayah adalah petunjuk. Kita ditunjukkan, kita diberikan keinginan yang kuat untuk berbuat kebaikan. Dan yang namanya taufik adalah pertolongan. Kita diberikan kemampuan, kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan daripada keinginan baik di dalam hati kita. Contoh umpamanya, orang diberikan hidayah sama Allah taala tetapi tidak diberikan taufik. Seperti umpamanya orang yang pengen dia ini melazimkan sholat berjamaah di masjid terdekat, pengen dia sholat berjamaah, didapat hidayah dia adalah golongan orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Azan ya. Sampai di dalam seseorang yang diberikan hidayah sama Allah Subhanahu wa taala tetapi dia belum diberikan taufik, belum diberikan pertolongan. Seperti seseorang yang diberikan kerentek, digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam melakukan suatu kebaikan, tetapi dia belum diberikan kemampuan. Umpamanya dia pengen sekali sholat berjamaah di masjid, tetapi bagaimana lagi, saya belum mampu. Sebab umpamanya dia ada pekerjaan, dia ada kesibukan yang tidak bisa dia tinggal, ataupun ada sebab-sebab syar'i yang lainnya, ataupun seperti bagaimana lagi, umpamanya fisik saya sudah tidak kuat lagi, dia sakit umpamanya, nggak bisa keluar rumah umpamanya, tetapi niatnya sangatlah kuat untuk sholat berjamaah di masjid. Berarti orang tersebut adalah orang yang dapat hidayahnya Allah tetapi belum mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Belum
diberikan kemampuan, belum diberikan kekuatan untuk melakukan kehendak niat baik yang ada di dalam hatinya. Ada juga orang yang diberikan taufik sama Allah Ta'ala, tetapi tidak diberikan hidayah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kakinya sehat, fisiknya sehat, semuanya sehat walafiat, waktunya luang luar biasa, tetapi dia tidak mau sedikit pun qiraatil Quran, untuk membaca Al-Quran. Dia nggak mau bertadarus, dia tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal lisannya mampu, padahal kakinya mampu, padahal fisik dohiriyahnya dia mampu. Diberikan dia taufik, kekuatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi karena belum diberikan hidayah, maka orang tersebut tidak melakukannya. Maka duduknya kita di tempat ini, di tempat-tempat khair, di majlisil ilm, di majlis ilmu, di majlis yang penuh keberkahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tempat yang penuh rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi bukti bahwa diri kita masih diberikan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang muslim dan muslimah, kita wajib berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai karena ada satu keinginan kita yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas menjadikan diri kita enggan, bermalas-malasan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, ud'uni astajibu lakum. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoalah kalian kepadaku, niscaya engkau akan menjumpaiku, mengabulkan hajat-hajat kalian. Maka ketika kita ada harapan, ada hajat yang kita doakan kepada Allah dan belum dikabulkan, jangan sekalipun ngomong tidak dikabulkan. Beda antara tidak dikabulkan sama belum dikabulkan. Kalau belum dikabulkan, insya Allah ntar juga bakal dikabulkan. Adapun waktunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Tetapi tugas kita sebagai seorang ciptaan, tugas kita sebagai seorang makhluk, tugas kita sebagai seorang hamba adalah berdoa kepada Sang Yang Maha Kuasa, yakni Allah Jalla Jalaluh. Karena apa? Yang namanya doa adalah bukti tadarruk, bukti kerendahannya hati kita di hadapan Sang Pencipta alam semesta ini, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai di usia tuanya belum mendapatkan anak. Tetapi apa yang dilakukan Nabi Ibrahim berpuluh-puluh tahun tidaklah berbosan-bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika di usia tuanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkabulkan doanya, yakni dengan mengkaruniakan seorang putra yang didamba-dambakannya, yang diberikan nama Nabi Ismail alaihissalam. Putra yang selama ini diinginkan, putra yang selama ini didamba-dambakan, putra yang selama ini diharapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, keluar dari rahim seorang wanita yang salehah bernama Sayyidatuna Hajar. Maka falamma balagha ma'ahu sa'yu, ketika anak tersebut sudah mulai beranjak dewasa, Nabi Ibrahim alaihissalam diuji kembali sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa? Dengan diperintahkan untuk mengkorbankan anaknya tercinta, mengkorbankan sesuatu yang paling berharga di dalam kehidupannya, mengkorbankan sesuatu yang paling diinginkan,
mengkorbankan sesuatu yang paling diharapkan di dalam kehidupannya Nabi Ibrahim alaihissalam, harus mengkorbankan putra tercintanya Nabi Ismail alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam diuji sama Allah Subhanahu wa taala melewati mimpinya. Di mimpinya Nabi Ibrahim ini, Nabi Ibrahim diperintahkan, digambarkan mengkorbankan Nabi Ismail. Dan mimpi tersebut tidak datang cuma sekali, tetapi terus menerus, yang mana itu adalah petunjuk dari perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam? Lantas menghampiri putranya dan mengatakan, ya bunayya inni ara fil manami, wahai anakku tercinta, sungguh saya melihat di dalam mimpi saya, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkanku untuk menyembelihmu, untuk mengorbankanmu. Maka apa yang engkau pikirkan? Apa pendapatmu wahai Ismail alaihissalam? Maka Nabi Ismail alaihissalam berkah daripada kesolehannya mengatakan kepada ayahnya, ya abati if'al ma tu'mar satajidni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahandaku, kalau memang betul itu adalah perintahnya Allah, maka if'al ma tu'mar, lakukanlah, laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah kepada dirimu. Satajidni insyaallahu minas sabirin, maka engkau akan menjumpaiku insyaallah daripada golongan orang-orang yang sabar. Anaknya mau disembelih, anaknya mau disembelih, malah mendukung daripada bapaknya, mendukung daripada ayahnya. Maka ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam memerintahkan istrinya Sayyidatuna Hajar untuk segera membersihkan Nabi Ismail, memandikannya, membersihkan badannya, disuruh memberikan pakaian-pakaian yang terbaik, disuruh memberikan wangi-wangian yang terwangi, yang terbaik. Maka istrinya bertanya kepada Nabi Ibrahim, wahai suamiku, hendak engkau bawa kemana Ismail alaihissalam ini? Maka Nabi Ibrahim berkata, hendak aku bawa untuk aku kurbankan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaget juga Sayyidatuna Hajar alaihissalam, kaget. Putra yang selama ini menjadi dambaannya, putra yang selama ini menjadi harapannya, tiba-tiba mau dikurbankan. Sayyidatuna Hajar alaihissalam bertanya kepada Nabi Ibrahim, wahai suamiku, perintah siapa ini? Engkau harus mengkorbankan Ismail. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, wahai istriku, yang memerintahkanku adalah Zat yang mengkaruniakannya kepada kita. Yang memerintahkanku adalah Zat yang memberikan kenikmatan kepada kita. Yang menyuruhnya, yang memerintahkannya adalah Zat yang memilikinya. Maka wajar kalau sang pemilik ingin mengambilnya lagi, mengambilnya kembali. Orang ini punyanya Allah, yang memerintahkannya adalah Allah Jalla Jalaluhu. Maka ketika mendengar jawaban tersebut, berkah daripada kesabaran, berkah daripada kesolehan, berkah daripada ketaatannya Sayyidatuna Hajar, seorang wanita yang solehah, mau mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah perintah yang sangat berat, pilihan yang sangat-sangat berat. Mungkin hal tersebut yang menjadi naiknya, tingginya derajat Nabi Ibrahim alaihissalam, tingginya derajat seorang istri yang solehah, yakni Siti Hajar, karena mengalami ujian yang sangat luar biasa. Kita di dunia
baru diuji sedikit sama Allah Ta'ala, ngeluhnya gak habis-habis. Nah, ini menandakan apa? Menandakan derajat kita ini masih rendah. Kalau dibandingkan kenikmatan yang kita dapatkan dari Allah dengan ujian yang didatangkan di dalam hidup kita, banyakan mana kita? Kalau ditimbang-timbang, kebanyakan nikmat yang Allah Ta'ala berikan di hidup kita. Makanya kita masih diuji dengan keluarga kita, diuji dengan harta kita, diuji dengan kuasa kita. Itu masih ujian-ujian yang standar. Nabi Ibrahim, sitinya Sayyidatuna Hajar, diuji untuk mengorbankan perkara yang paling dicintainya di dunia ini, yakni putra yang sangat dijamba-jambakan. Maka ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam membawa anaknya Ismail alaihissalam ke satu padang yang bernama Tanah Mina. Mina berarti cita-cita, Mina berarti harapan, tapi Mina juga memiliki arti tempat pengorbanan. Ketika dibawa di tanah Mina dan siap untuk disembelih, maka Nabi Ismail alaihissalam meminta satu permintaan sama ayahnya. Ya abadi, wahai ayahku, sebelum engkau menyembelihku, boleh enggak saya melepaskan baju saya yang bagian atas? Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya, kenapa engkau meminta perkara tersebut? Nabi Ismail menjawab, karena saya takut ketika engkau menggorokku, ketika engkau menyembelihku, darahku terkena ke bajuku. Dan ketika engkau membawa bajuku pulang ke rumah, sedangkan ibuku melihat baju tersebut, aku khawatir bisa mengganggu kesabaran, bisa mengganggu keyakinan, bisa mengganggu keikhlasan yang sudah dibangun di dalam hatinya. Subhanallah, seorang anak yang soleh luar biasa. Jika mau disembelih pun yang dipikirkan bukan dirinya sendiri, tetapi tetap yang dipikirkan adalah orang tuanya. Bagaimana orang tua saya kuat menjalaninya. Kemudian setelah itu siap lagi disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ismail meminta permintaan yang kedua, yakni, ya ayahku, boleh enggak nyembelihnya itu jangan dari arah depan, tetapi sembelihlah aku dari arah belakangku. Tanya Nabi Ibrahim, kenapa engkau meminta itu? Karena aku takut kalau engkau menyembelihku dari depan, di tengah-tengah sakratul mautku, engkau melihat wajah kesakitanku, dan hal itu bisa mengganggu daripada ketabahan dan keikhlasan di dalam hatimu, wahai ayahku. Maka hendaknya engkau memotong leherku dari bagian belakang. Ya Allah. Ketika melihat perkara tersebut, para penduduk langit, para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bertakbir, berteriak, bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bertakbir karena melihat keikhlasan, melihat ketabahan, melihat ketakwaan, melihat ketaatan dari dua insan yang sangat mulia, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Para penduduk langit, para malaikat bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan takbir tersebutlah yang sampai sekarang adalah takbir yang disyariatkan di umat Islam ketika masuk bulan 10 Dzulhijjah sampai 11, 12, 13 Dzulhijjah, yakni Yaumut Tasyrik. Itu adalah takbirnya para penduduk langit, takbirnya para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melihat daripada ketaatan dua insan mulia, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail
Maka dari itu kita sebagai seorang yang beriman janganlah bosan-bosan terus menerus tadarruk ilallah, rendahkan diri kita di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Berdoa. Jangan putus asa, jangan putus asa. Terus berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah tugas kita. Ada satu cerita diriwayatkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini adalah seorang ulama yang luar biasa, seorang yang saleh luar biasa, seorang alim yang terkenal, bahkan salah satu pencetus madhab yang 4. Madhab yang kita tahu 4 itu apa? Madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan yang keempat adalah madhab Hambali. Pencetusnya adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Udah terkenal luar biasa kesohauran, kemasyhuran dari Imam Ahmad bin Hanbal. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal ketika bangun tidur diberikan keinginan yang kuat untuk mendatangi satu daerah tanpa alasan yang dia tahu, tanpa ada tujuan, tahu-tahu punya keinginan yang kuat untuk datang ke satu daerah. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal datang ke daerah tersebut, sholat di masjid situ, kemudian selesai sholat Imam Ahmad bin Hanbal bingung, ini saya mau ngapain di sini? Ini daerah zaman dulu itu bukan kayak zaman sekarang. Zaman sekarang Jakarta Surabaya bisa 1 jam. Zaman sekarang Jakarta Surabaya pakai darat 8 jam pun sudah sampai. Zaman dulu ketika kita pengen ke satu tempat itu bisa berhari. Imam Ahmad bin Hanbal habis sholat di masjid tersebut, saya mau ngapain di daerah ini? Gak ada tujuannya yang jelas. Tetapi gak tahu bangun tidur dari kemarin saya diberikan kerentang hati untuk ke tempat ini, gak tahu alasannya apa. Ketika itu ada seorang laki-laki yang mempersilahkan Imam Ahmad bin Hanbal untuk menginap di rumahnya, karena dilihat nih Imam Ahmad bin Hanbal ini adalah orang jauh yang gak punya tempat tinggal. Karena Ahlul Buyut memerintahkan, ya Syekh Fadol, silahkan nginep di tempat saya, istirahatlah di tempat saya. Tapi ya tempat saya tempat yang sederhana, bukan tempat yang mewah, bukan tempat yang bagus. Kalau berkenan, ayo ikut Imam Ahmad bin Hanbal sama lelaki tersebut. Rupanya tuh lelaki adalah kerjanya orang tukang kue, tukang roti, tukang jualan roti yang biasa bikin roti. Maka ketika menginap di rumah lelaki tersebut, Imam Ahmad bin Hanbal melihat ketika tukang roti tersebut sedang mengadon roti, maka lisannya, maka lidahnya tidaklah keluar daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bibirnya selalu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mengadon roti enggak henti-hentinya bertasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Tiap kegiatan, tiap gerakan badan dia, lisannya selalu berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad bin Hanbal takjub melihat daripada kesolehan orang tersebut. Ini orang luar biasa. Seorang tukang roti, kalau orang ulama, kalau ustadz, kalau kiai wajar mulutnya, lisannya selalu berzikir sama Allah Subhanahu wa taala. Ini orang tugasnya, kerjanya tukang roti. Tetapi luar biasa. Akhirnya bertanya Imam Ahmad bin Hanbal kepada tukang roti tersebut, ya fulan, apa yang engkau lakukan? Tanya. Menjawab nih tukang roti, ya Syekh, daripada nganggur, daripada tidak berguna lisan saya,
maka saya selalu berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammad bin Hamzah tanya kembali, apa yang engkau dapatkan dari usahamu itu? Apa yang engkau dapatkan daripada amal baikmu itu? Sampai segini itu dirimu. Maka tukang roti tersebut menjawab, ya Syekh, tukang roti ini nggak tahu kalau ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Ya Syekh, tidak ada harapan yang saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada doa yang saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali doa dan harapan tersebut sudah diijabahi sama Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah dikabulkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali satu doa yang belum dikabulkan, kata itu lelaki. Muhammad bin Hanbal, iya. Doa apa itu? Saya dari dulu berdoa sama Allah Ta'ala, pengen sekali bertemu dengan ulama yang luar biasa, yakni Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Seorang ulama yang saya kagumi, seorang ulama yang saya sukai, seorang ulama yang luar biasa keilmuannya. Saya dari dulu berdoa sama Allah, tetapi belum sampai sekarang dikabulkan. Ingin bertemu sama Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika mendengar jawaban tersebut, Imam Ahmad bin Hanbal takbir langsung, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti selama ini bangun tidur saya memiliki keinginan kuat untuk datang ke daerah ini. Itu adalah jalannya Allah untuk mengkabulkan doa terakhir daripada seorang laki-laki yang soleh. Maka dari itu, janganlah sekali-kali diri kita ini jenuh dengan doa kita. Terus berdoa, minta apa aja sama Allah Ta'ala. Minta, umpamanya saya mau minta perkara akhirat, bagaimana? Doa, bagus. Doa untuk keselamatan akhirat kita, sebagaimana syairan oleh yang disyairkan oleh Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, yakni pengarang kitab Rotibul Haddad, pernah memberikan satu syairan, la yaksur hammuk ma quddir yakun, ilzam baba rabbak watsruk kulladun, wa as'aluhu salamah min daril futun, wa as'aluhu salamah min daril futun. Mintalah kalian sama Allah Subhanahu wa ta'ala keselamatan. Keselamatan dari apa? Min daril futun, daripada rumah kekekalan kalian, daripada kehidupan kalian di alam akhirat. Karena kehidupan kita di akhirat ini prosesnya masih panjang. Jadi kita masuk ke pintu yang namanya babul maut, pintu kematian yang pasti kita masuki. Setelah masuk pintu tersebut, untuk kita itu ke surga dan neraka masih panjang jalannya. Surga neraka itu sudah ujung di jalan kita. Prosesnya masih lama lagi. Belum kita mendiami alam kubur dulu. Di alam kubur sampai kapan? Wallahu a'lam bishawab. Sampai ditiupkan sangkakala yang pertama, yakni yang menjadi tanda kehancurannya alam semesta, yakni ketika hari kiamat. Habis kiamat, kita dari alam kubur dibangkitkan semua sama Allah Subhanahu wa ta'ala, memasuki satu alam yang namanya alam mahsyar. Dikumpulkan semua manusia dari awal zaman sampai akhir zaman di satu padang yang sangat luas, yang mana keadaan yang sangat tersiksa di padang tersebut. Bukan padang rumput yang anginnya sepoi-sepoi, bukan padang rumput yang ada di perbukitan, bukan. Padang mahsyar adalah tempat penderitaan manusia. Tempat penderitaannya
manusia, saking tertekannya kita kelak di alam mahsyar sampai kita lupa siapa sih diri kita aja, sampai lupa saya itu siapa. Saking keadaan di alam tersebut sangat tertekan, sangat tersiksa luar biasa, sampai sebagian orang kafir memunajatkan doa sama Allah Ta'ala, ya Allah ya Rabb, mending langsung saya masukkan ke dalam neraka daripada saya tersiksa di alam mahsyar ini. Udah langsung neraka aja kan. Saking tersiksanya, sampai frustasi, sampai udah dari neraka sekalian. Tersiksa kita dalam mahsyar. Habis alam mahsyar, ntar masuk lagi alam hisab. Habis alam hisab, alam mizan. Habis di mizan, menerima buku catatan amal. Habis itu baru kita ke jembatan yang sangat tipis, jembatan tajam yang bernama Siratal Mustaqim. Jembatan yang panjangnya satu riwayat mengatakan sampai beribu-ribu tahun perjalanan baru nyampe ujungnya. Kita disuruh lewat jembatan tersebut, yang mana lebarnya itu jembatan kayak sehelai rambut. Sampai satu riwayat mengatakan sehelai rambut yang dibagi menjadi menandakan apa? Susah. Menandakan daripada ketajaman jembatan tersebut. Kita tahu mata pedang yang sangat tajam di dunia, ukurannya berapa mata pedangnya? Kecil kan ya? Kecil. Rambut dibagi menjadi 2 titik mata pedang yang sangat tajam. Yang terkenal adalah belati Baghdad. Belati Baghdad itu terkenal tertajam di dunia. Motong-motong begini doang mah ya, nggak usah pakai tenaga, saking itu pedangnya tajam. Rambut dibagi 2 aja menjadi pedang tertajam di dunia. Bagaimana dengan mata pedang rambut yang dibagi menjadi sehelai rambut tipis, ini pasti dibagi menjadi itu jadi titik di mana dibentangkan selama 3000 tahun perjalanan yang kita harus melewatinya kelak. Ujung daripada Siratal Mustaqim itu adalah surga. Kalau kita pengen surga ya udah lewatin itu. Adapun ketika kita melangkah, kita terjatuh, di bawahnya itu adalah jurang api neraka. Masih jauh perjalanan kita. Kami minta sama Allah Ta'ala, kata Imam Haddad, wa as'aluhu salamah min daril futun. Mumpung masih di dunia, dunia ini tempatnya minta, di dunia ini tempatnya berdoa. Doa kita di alam akhirat, permintaan harapan kita dalam akhirat udah terlambat. Ini mumpung tempatnya minta keselamatan dari alam akhirat, kengerian daripada alam akhirat. Berdoa. Habib, terus kalau mamanya saya mau minta perkara-perkara dunia bagaimana? Minta kaya raya, amin. Minta usahanya lancar, amin. Minta kabul hajat-hajat dunianya, amin. Urusannya lancar semuanya, amin. Bagaimana? Gak apa-apa, minta sama Allah Ta'ala. Mau itu permintaan akhirat, mau itu permintaan perkara dunia, minta sama Allah Ta'ala. Ud'uni astajibu lakum. Berdoalah kalian kepada Allah, astajibu lakum, niscaya engkau akan menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkabulkan segala harapan dan hajat-hajat kalian. Wa'alaika ya bi islahinnya, insyaallah akan kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Sekian saja, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita sekali lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang kita usahakan, apa yang kita upayakan pada malam hari ini menjadi wasilah dikabulkan segala macam hajat kita, dikabulkan segala macam harapan kita, dikabulkan segala macam keinginan kita, dilancarkan segala macam urusan-urusan kita, sehingga kita mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan keberkahannya Allah, dan mendapatkan kenikmatannya Allah.
kenikmatan di dalam agama kita, kenikmatan di dalam dunia kita, dan kenikmatan di akhirat kita. Yang mana rahmat keberkahan tersebut tidak hanya mengalir kepada diri kita, kita pun berdoa semoga rahmat dan keberkahan tersebut selalu mengalir kepada kedua orang tua kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ila hadirin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah.